apakah itu fisik, apakah itu verbal, apakah itu masuk dalam kategori tindak pidana. Nah, dokumennya jangan dokumen yang sudah beredar ini, aslilah yang ada itu, supaya jangan dianggap itu data palsu atau ke Komnas Anak membicarakan soal kekerasan yang dilakukan terhadap anaknya. Iya, jadi sesuai dengan fungsi Komnas Perlindungan Anak ya, yang selalu ada untuk anak-anak Indonesia dalam situasi apapun. Jadi saya kira Komnas Perlindungan Anak terbuka ya kepada siapapun ya, masyarakat, termasuk Cindy gitu. Kalau ia memang mau datang mengkonsultasikan apa yang menjadi persoalan di dalam dirinya, saya kira kami terbuka ya, terbuka kapanpun gitu. Nah, tentu kan ada jadwal-jadwal ya, di mana nanti kita bisa menerima beliau gitu. Tapi artinya pada intinya Komnas Perlindungan Anak terbuka untuk siapapun. Jadi kalau Ibu Cindy mau hadir, kita akan Bu Nindi ya. Jadi mau hadir, kita saya kira kita terbuka. Apa persoalannya, apa yang akan dikonsultasikan, kita siap untuk mengkonsultasikan itu dan memberikan yang terbaik bagi anak-anak di Indonesia. Berarti sejauh ini belum menghubungi Abang ya? Belum, saya hanya informasi-informasi yang sejak kemarin saya berangkat ke Surabaya pagi hari, saya sudah diberitahu oleh beberapa media gitu bahwa ibu itu akan datang ke Komnas Perlindungan Anak. Saya kira itu yang yang dipesankan. Nah, kalau misalnya saya baru tiba dari Surabaya menangani perkara yang ada di Batu Malang gitu. Nah, kalau misalnya besok atau lusa ya terbuka siapapun itu artinya ya. Jadi kita tunggu saja gitu. Pak, tapi kalau lihat video rekaman CCTV-nya udah lihat belum, Bang? Saya sudah lihat dari apa yang ditayangkan di media gitu ya. Jadi kalau saya ditanya soal itu, tentu harus diperiksa ya. Apakah itu betul-betul gambar itu dan sebagainya kan. Kalau itu memang betul gambarnya, maka saya kira kalau itu harus diperiksa dulu. Nah, kalau itu yang terjadi bahwa itu tindakan yang dilakukan, maka itu merupakan tindak pidana kekerasan terhadap anak gitu. Itu bisa dikategorikan, tapi harus diuji video itu. Nah, tetapi kalau itu benar adanya, maka itu salah satu bentuk kekerasan fisik sekaligus mungkin ada verbalnya. Oleh sebab itu, kalau itu siapapun yang melakukan itu akan dikenakan tindak pidana kekerasan fisik gitu. Karena definisi di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak itu ada 3 bentuk kekerasan, salah satu bentuk kekerasan seksual, kekerasan fisik, dan kekerasan verbal. Jadi nanti kalau misalnya dilaporkan ke Komnas Perlindungan Anak, kami membutuhkan dokumen itu, kita analisis, nanti baru kita sebut menyimpulkan bahwa itu merupakan tindak pidana kekerasan fisik atau verbal sekaligus yang terjadi itu. Jadi kita sedang pelajari. Karena kan di dalam video tersebut terlihat anaknya kayak ditarik dan kayak dipukul gitu, Bang. Berarti udah memenuhi unsur ya? Iya, memenuhi. Kalau itu artinya bahwa definisi yang 3 bentuk tadi, katakanlah kalau itu memang terbukti kekerasan fisiknya, maka itu merupakan tindak pidana kekerasan fisik. Nah, itu artinya menarik, mungkin menekan dan sebagainya, itu fisik gitu. Tetapi kalau verbal kan itu mungkin teriakan-teriakan. Adakah teriakan-teriakan di situ? Sambil menarik, lalu kemudian teriakan dan sebagainya. Maka dokumen itu penting sekali nanti dibawa oleh Cindy gitu. Nindi, Pak. Nindi, ya, sorry. Bang, berarti kurang lebih udah pihak dari Komnas Perlindungan Anak udah siap ya, Bang ya, buat siap, sangat terbuka kepada siapapun gitu ya. Jadi kalau itu memang dokumen-dokumen itu bisa diberikan kepada kita, bukan hanya sekadar tayangan begitu, tapi kalau dibawa sekaligus apakah terjadi kekerasan dalam rumah tangga di hadapan anak-anak, atau kekerasan atau bentuk pelanggaran-pelanggaran yang lainnya. Nah, itu diselesaikan aja dengan kedua orang tua, tapi jangan di hadapan anak-anak dan jangan anak-anak menjadi korban. Nah, itu kan harus diuji apakah unsurnya terpenuhi. Unsur kekerasan fisiknya terpenuhi enggak? Unsur kekerasan verbalnya terpenuhi enggak? Dari tayangan itu Komnas punya keahlian untuk mengukur itu, bahwa itu bentuk kekerasan atau tidak gitu. Nanti kalau misalnya itu justru kita bisa lihat bahwa itu salah satu bentuk kekerasan fisik sekaligus verbal, maka itu merupakan tindak pidana, hukumannya bisa di 5 tahun penjara. Bang, kekerasan terhadap anak terutama yang dilakukan oleh asisten rumah tangga atau pengasuh kan mungkin udah sering ya, Bang? Iya. Mungkin ngeliatnya faktornya seperti apa sih, Bang? Kekerasan yang bisa terjadi gitu, Bang? Ya bisa, ya itu tadi ya, bahwa tidak ada kontrol ya, self kontrol dari kedua orang tua ketika terjadi kekerasan rumah tangga, bisa aja di hadapan anak-anak kan.
Nah, lalu kemudian ada muncul sesuatu emosional dan sebagainya, itu bisa muncul. Itu bukan hanya kepada ART saja, kepada orang tua kandung pun bisa saja, bahwa peristiwa terjadi misalnya setelah dia memukul anaknya, menyiramkan air panas, lalu kemudian kebablasan, lalu berteriak-teriak, memaki-maki anak, itu sekaligus kekerasan fisik dan kekerasan verbal, bahkan menghilangkan nyawa. Itu terjadi banyak kan, dan itu kemungkinan emosional gitu kan. Terus kemudian nggak pernah berpikir bahwa di hadapan orang tua, anak-anak ada di situ pemicunya gitu. Bang, mungkin ada yang ingin disampaikan nggak buat Bu Nindi ini? Ya saya kira ya kita ayo sama-sama kita diskusikan gitu. Sama-sama kita diskusikan terbuka, ayo kita datang ke Komnas Perlindungan dan supaya bisa mengukur itu apakah itu merupakan tindak pidana atau tidak gitu. Itu saya kira. Jadi sikap kita jelas. Jadi karena kita sekali lagi kami punya keahlian untuk mengukur itu. Ya, apakah itu fisik, apakah itu verbal, apakah itu masuk dalam kategori tindak pidana. Nah, dokumennya jangan dokumen yang sudah beredar ini, aslilah yang ada itu, supaya jangan dianggap itu data palsu atau dokumen palsu atau video palsu gitu kan. Apakah itu terjadi pada saat terjadi kekerasan rumah tangga atau berdiri sendiri ART melakukan. Itu kan banyak peristiwa-peristiwa seperti itu. Itu diukur dulu dan unsurnya terpenuhi nggak? Kalau terpenuhi, sikap Komnas Perlindungan Anak kalau itu terpenuhi unsur kekerasannya, itu merupakan tindak pidana yang dapat diancam minimal 5 tahun. Oke. Bang, sedikit menanggapi soal Kasseto yang menyatakan pernyataan legalitas dari Komnas Perlindungan Anak, Bang, mungkin mau memberikan statement? Saya hanya tertawa saja gitu, karena saat ini Komnas Perlindungan Anak itu menangani perkara besar, di mana salah satu SMA Selamat Pagi Indonesia di Batu itu sedang menjadi isu nasional, dan tafsirkan saja gitu. Ada apa dengan itu? Yang kedua, saya tidak mau menghabiskan energi untuk itu. Yang waras itu harus mengalah gitu loh. Itu yang sikap saya. Jadi makanya tidak perlu saya tanggapi itu, karena itu nggak perlu deh. Yang perlu adalah bagaimana kita membangun kerjasama semua orang bahu-membahu memutus mata rantai kekerasan terhadap anak. Itu tugas saya. Jadi bukan tugas mengomentari lembaga-lembaga lain, enggak deh. Nggak ada waktu saya untuk itu. Tetapi tafsirkan sendiri, sedang menangani saya, Komnas Perlindungan Anak sedang menangani perkara besar yang terjadi di Sekolah Selamat Pagi Indonesia yang diduga melakukan kejahatan seksual yang berulang-ulang ya dilakukan oleh salah satu pemilik sekolah itu. Jadi sekali lagi untuk pemirsa, tafsirkan saja mengapa itu terjadi. Mengapa ada statement itu saja, nggak ada banyak komentar, nggak ada energi saya habis energi saya untuk mendiskusikan. Lebih baik energi saya menyelesaikan, membantu anak-anak Indonesia yang saat ini sedang perlu mendapat perlindungan. Itu saja. Terakhir, Bang, berarti dengan adanya statement dari Kasseto itu jadi mempengaruhi ke lembaga nggak sih, Bang? Kan dia mempertanyakan legalitasnya. Nggak ada pengaruh. Komnas Perlindungan Anak selalu ada dan sampai hari ini masih ada. Biarkan orang berkomentar lain. Sekali lagi saya mau mengatakan mengapa statement itu keluar, tafsirkan saja sendiri. Karena saya sedang, atau Komnas Perlindungan Anak bersama Lembaga Bantuan Hukum Surabaya dan semua komponen masyarakat di Jawa Timur sedang menangani perkara besar kejahatan seksual ya yang diduga dilakukan salah satu pemimpin Sekolah Selamat Pagi Indonesia. Itu aja. Saya nggak banyak itu.